Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal kalkulus 1 yang sudah ditugaskan. Ini sebagai persiapan untuk ujian tengah semester di Prodi Aktuaria Universitas Darun Najah. Nah, di sini yang pertama ya, itu soalnya carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini yang A, B, C. Soalnya bisa dilihat. Nah, sebelumnya saya akan menuliskan dulu rumus atau aturan untuk mengerjakan dua soal yang pertama. Nah, untuk mengerjakan dua soal yang pertama, teman-teman harus mengingat eh, aturan seperti ini ya. Nilai mutlak fx, nah, ini untuk yang lebih kecil ya. Misalnya lebih kecil sama dengan A. Nah, kalau lebih kecil ya, itu pasti kalau kita gambarkan, dia pasti berada di antara min A sampai dengan A. Ya, berada di sini. Daerah ini daerah X-nya ada di sini. Jadi ini bisa kita simpulkan, si ini X-nya itu berada di antara min A sampai dengan A. Itu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda sama dengan, garis di bawah, berarti tidak ada tanda sama dengan lagi. Oke, ini kita catat ya, untuk mengerjakan soal nomor 1A. Oke, jadi di 1A, ini adalah soalnya 4X min 1 kurang dari atau sama dengan 19. Jadi di sini fx-nya adalah 4x min 1 ya. Nah, ini fx, fx ya, ini maaf bukan x, ini fx. Nah, karena di sini tadi fx. Ini berarti fx-nya ada di tengah ya, teman-teman. Ini 4x min 1 kurang dari min 19 lebih dari 19 ya. Karena ini A-nya 19. Ini fx-nya, ini A-nya gitu ya. Nah, setelah ini kita selesaikan seperti biasa. Ini jadi 4x. Setiap ruas ditambah min 1 atau min satunya pindah ke kiri dan kanan. Ini jadi min 19 ditambah 1, 19 ditambah 1. Yang ini jadi min 18, sedangkan yang ini jadi 20. Nah, sekarang kita bagi setiap ruasnya dengan 4. Atau dengan kata lain 4-nya pindah ke kiri dan kanan. Ini jadi min 18 per 4 dikurang dari X 20 per 4. Itu adalah 5 ya. Nah, jadi sehingga kesimpulan akhirnya min 18 per 4 itu min 9 per 2 kurang dari 5. Nah, ini jawabannya ya. Atau ini bisa kita tuliskan di sini HP sama dengan X dengan syarat X-nya antara min 9 per 2 sampai dengan 5. X anggota bilangan real. Kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk interval tutup ya, min 9 per 2, 5. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini bentuknya lebih dari ya. Kalau tadi kan ini kurang dari. Nah, sebelumnya saya ini hapus dulu, ini tadi ada kesalahan. Ini fx tadi ya, bukan x. Min A kurang dari A. Nah, sekarang untuk soal berikutnya, yang 1B. Nah, di sini kita tuliskan, kalau saya punya soal fx lebih dari ya, bukan kurang dari A, maka ini kalau kita gambarkan, ini min ini A, di sini min A, di sini A. Dia ke arah luar daerahnya, bukan ke arah dalam.
Di fx-nya ada di situ. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan. Hmm. Jadi ini fx kurang dari min A. Jadi ini kalau ada tanda sama dengannya, nanti di sini ada tanda sama dengan lagi. Atau ya, atau fx lebih dari A. Nah, ini rumusnya untuk yang kedua. Oke, kita coba kerjakan soal yang tadi ya, teman-teman. Ini soalnya 2x plus 1 lebih dari 9. Mutlak ya. 2x plus 1 lebih dari 9. Nah, ini berarti 2x plus 1 ini sebagai fx lebih kurang dari min A ya. Kurang dari min 9 atau 2x plus 1 lebih dari 9 gitu ya. Nah, ini dikerjakan seperti biasa. Ini 2x plus 1 kurang dari min 9 ditambah 1. Sedang ini 2x. Oh, maaf, ini satunya kan udah hilang. Satunya pindah ruas ya. Jadi di sini tinggal 2x aja. Itu 2x kurang dari min 1, min 9, min 1. Nah, karena min pindah ruas, min satunya ke sebelah kanan. Jadi negatif. Yang ini jadi min 10 berarti. Jadi x-nya min 10 dibagi 2. Kurang dari min 5. Nah, satu lagi. Yang ini 2x lebih dari 9 kurang 1. 2x 8, x 8 per 2, dan x lebih dari 4. Ini atau. Nah, jadi jawabannya udah ketemu ya. Gampang sekali ini. Jadi HP-nya ini yang terakhir. Jadi HP itu sama aja dengan X. Di mana di sini X-nya kurang dari min 5 atau lebih dari 5 ya. X lebih dari lebih dari 4. X anggota bilangan real. Atau teman-teman bisa menuliskan sebagai dalam bentuk selang. Ini kan X kurang dari min 5 itu dari min tak hingga sampai 5. Ini kurungnya pakai kurung gini karena tidak ada sama dengan. Atau itu jadi gini gabungan. X lebih dari 4. Berarti dari 4 sampai positif tak hingga. Seperti itu. Sekarang soal yang ketiga. Ini kaitannya dengan eh, pertidaksamaan apa? Persamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini tergantung ya soalnya lebih dari atau kurang dari. Ini kebetulan soalnya lebih dari. Teman-teman nanti harus belajar juga yang kurang dari ya, karena yang keluar itu nggak tahu yang lebih dari atau kurang dari. Langkahnya sama ya teman-teman. Ini X, bikin dulu, kita faktorkan dulu ya. Ini berarti X. Cari bilangan yang hasil kalinya min 20, hasil kalinya sama dengan min 20, hasil jumlahnya, ini koefisien X itu min 1. Nah, ternyata bilangan itu adalah min 5 dan plus 4. Berarti X min 5 sama dengan 0. Ini pembuat 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Atau satu lagi, X plus 4 sama dengan 0. X-nya kurang sama dengan min 4. Nah, ini belum selesai ya. Kita harus melakukan titik pengujian terlebih dahulu. Nah, di sini aja. Di sini uji daerah ya.
Uji daerah. Jadi kita tulis garis bilangan seperti ini. Ini min 4 sama 5. Ini tidak ada tanda, ini tidak ada tanda sama dengan, artinya hanya lebih besar aja, berarti bulatannya bolong. Di sini min 4 sampai dengan 5. Ya, perhatikan bahwa di sini ada tiga daerah, daerah satu, daerah 2, daerah 3. Nah, biasanya saya selalu pilih daerah yang ada nolnya. Nol ada di daerah 2. Jadi teman-teman nggak perlu semua dicek. Pilih salah satu. Saya lebih pilih daerah 2. Teman-teman mau daerah satu boleh. Yang penting nanti perwakilannya aja. Tapi saya biasanya pilih yang ada nol supaya gampang hitungnya. Daerah 2 kita pilih perwakilannya X sama dengan nol yang ada di sini. Masukin ke nilai ini nih, ke persamaannya. Jadi nol ganti X-nya dengan nol. X kuadrat min nol min 20. Ini sama dengan min 20. Min 20 itu kurang dari nol. Ini artinya negatif ya. Kurang dari nol itu negatif. Berarti kita kita kasih kita udah tahu bahwa nilai daerah 2 itu negatif. Nah, berarti ini bergelombang, ini positif, ini positif. Nah, yang diminta di soal itu yang positif, yang negatif ini lebih dari nol. Ingat, lebih dari nol itu artinya positif yang diminta. Jadi, jawabannya adalah yang ini sama yang ini, yang lebih dari. Nah, ini bisa kita tuliskan HP-nya ya. Jadi HP-nya adalah sama dengan X dengan syarat X kurang dari min 4 atau X-nya lebih dari 5. Yang ini ya. X anggota bilangan real. Nanti, tapi gimana Pak kalau soalnya lebih kecil? Kalau lebih kecil daerahnya yang kedua ini. Daerah 2 X antara min 4 sampai 5. Ini kebetulan lebih besar. Gitu. Nah, kemudian sekarang ini bisa juga dituliskan dalam bentuk selang ya. Berarti ini kalau dalam bentuk selang ini min 4. Sorry, sorry. X kurang dari min 4. Berarti dari minta hingga ya. Nah, ini dari minta hingga, koma 4 gabung dari berapa? Dari 5 sampai positif tak hingga. Ini sama aja. Dari nomor satu sudah selesai. Ya, sekarang kita langsung ngerjakan soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, persamaan garis yang melalui min 2,3 dan tegak lurus dengan garis ini. Jadi di sini ada beberapa pengetahuan yang harus dipahami untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, ini yang rumus saya tulis pakai yang warna merah ya. Persamaan garis, rumus nih, persamaan garis yang melalui, ini kan melalui dua titik ya. Teman-teman lihat lagi slide yang saya kirimkan melalui X1, Y1 misalnya ya, dan gradien M. Hmm. Dan gradiennya diketahui, kemiringannya adalah M. Ini rumusnya adalah, ini rumusnya harus ingat, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, gini ya. Itu satu. Terus di sisi lain, teman-teman harus tahu juga ya hubungan.
Yang tegak lurus dengan yang sejajar. Ini kebetulan tegak lurus ya. eh saya mau pakai pensil yang warna biru ya. Yang ada ya. Ini kita kasih. Nah, nah, ini satu rumusnya. Kemudian kita juga harus tahu rumus untuk hubungan antara dua garis yang sejajar. Eh, Cara menentukan gradien dulu. Cara menentukan gradien ya. Gradien. Nah, ini tergantung dari bentuk garisnya. Gradien garis. Kalau garisnya Y sama dengan AX plus B gitu. Berarti gradiennya itu M itu gradiennya sama dengan A. Koefisien dari X. Tapi kalau posisinya AX plus BY plus C sama dengan nol, maka gradiennya min A per B. Nah, ini. Jadi soal itu bisa aja keluar dari yang mana aja ya. Teman-teman harus ingat. Kok ini hilang lagi ya? Oke. Nah, ini ada dua keteraturan. Ini untuk cara mencari gradien. Nah, jadi nanti kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Nah, ini sebenarnya pelajaran SMA. Ya, masih pelajaran SMA. Oke. Yang ketiga yang harus diketahui itu adalah hubungan dua garis. Ya, hubungan dua garis. Misal, garis satu, nah, sejajar. Ini sejajar ya. Ini dibacanya sejajar, garis dua. Garis dua. Maka, nah, gradiennya kalau sejajar itu sama. M1 sama dengan M2. Jadi kalau gradien yang pertama 5, gradien yang kedua juga 5. Nah, tapi kalau tegak lurus gimana seperti di soal ini? Misal, garis satu tegak lurus, garis 2. Maka ini M1 kali M2 sama dengan min satu. Nah, jadi soal ini kebetulan yang ada itu adalah garis yang eh, tegak lurus soalnya ya. Jadi kita pakai yang tegak lurus. Kalau sejajar lebih mudah karena dia sama gradiennya. M1 sama dengan M2. Tapi nanti yang keluar nggak tahu yang mana. Nah, kita jawab nih soalnya persamaan garis yang melalui eh, min 2,1 berarti ini X1, ini Y1 ya. Nah, ini gradiennya belum ada. Ini tegak lurus, ingat. Nah, ini tegak lurus berarti nanti pakai rumus yang kedua ini. Nah, M1 kali M2 sama dengan min satu. Untuk mencari gradien garis X min 3Y plus 10, pakai yang ini yang kedua. AX plus BY plus C sama dengan nol. Maka gradiennya M sama dengan min A per B. Oke, saya kopikan dulu ini supaya lebih dekat. Oke, nah. Oke, ini tadi udah kita tulis ini X1, ini Y1. Nah, ini tegak lurus ya. Jadi kita cari dulu garisnya ini. Ini A-nya berarti satu, B-nya min 3. Jadi M1 sama dengan min A per B. Rumus. Sama dengan min A. Min satu per B-nya min 3. Jadi sama dengan satu per 3. Nah, tapi ini tegak lurus ya. Artinya kita kan nyari M2-nya. M1 tegak lurus M2. Garisnya maksudnya. Maka M1
kali M2 sama dengan min 1. Pakai rumus yang ini karena tegak lurus. Kita masukin ini M1-nya 1/3. Ya kita cari M2. Yang dipakai M2 yang kita cari ya. Ini M2 sama dengan min 1. Jadi M2 ini pindah asalnya di bawah jadi ke atas. min 1 dikali 3/1. Jadi M2-nya sama dengan min 3. Nah, jadi ini yang akan kita cari. Nah, jadi X1Y1-nya ini M2-nya min 3. Pakai rumus yang atas ya. Oke, jadi Y min Y1, rumusnya saya tulis lagi. Y min Y1 sama dengan ini kebetulan M-nya yang M2 ya. M2 kali X min X1. Y-nya kita diamkan aja. Y1-nya 3, X-nya min 2. 3, M-nya min 3, Y-nya min 2. Awas, ini di sini hati-hati. Min 2. Nah, jadi di sini Y min 3 sama dengan min 3. Ini X min kali min plus. Kalikan dulu nih. Y min 3 sama dengan min 3X min 6. Ya, ini boleh nulisnya gini nanti ya hasilnya. Y sama dengan min 3X eh min 3X terus min 6 plus 3. Jadi Y sama dengan min 3X min 3. Ini boleh seperti ini. Atau dari sini teman-teman boleh bentuknya. Ini bentuk eksplisit, boleh bentuk yang implisit ya. 3X-nya pindahin aja ke sebelah. Pindahin ke semuanya ke sebelah kiri. Jadi 3X plus Y min 3 plus 6 sama dengan 0. Pindah ke kiri semua. Jadi 3X plus Y plus 3 sama dengan 0. Ini dua-duanya benar. Mau yang ini boleh. Ya. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini lingkaran ya. Nah, ingat ya, kalau lingkaran, nah ini lingkaran, persamaan lingkaran, lingkaran. Jadi persamaan lingkaran yang pusatnya, misalnya P dari A, B, dan jari-jarinya R. Itu lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini harus diingat rumusnya. Oke, ini aja lah. Sekarang soal kita yang nomor ini 2, ini ya. Nah, ini nomor 2B. Kita kerjakan gampang ya. Berarti ini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 1, R-nya sama dengan 4. Pakai rumus yang ini jadi X min A. 4 2 ditambah Y min B. Y min 1 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Jadi ini X min 4 pangkat 2 plus Y plus 1 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini boleh diuraikan ya pakai sifat yang ini ya, menguraikannya jangan lupa kalau ada A, uh, salah. Ini harusnya. Kalau ada A min B pangkat 2 berarti ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kalau plus gimana? A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat
plus 2AB plus B kuadrat ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini seperti ini kita uraikan ya sampai bentuk umum. Ini berarti X kuadrat 2 kali X kali min 4 min 8X min 4 kuadrat plus 16. Yang ini sama juga. Y kuadrat 2 kali Y kali 1 plus 2Y. 1 pangkat 2 1. 16-nya pindahin ke sebelah kiri. Min 16 sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan yang X dengan yang X kuadrat, yang dengan yang Y maksud saya. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X yang ini penyusunannya seperti itu. Terus yang Y plus 2Y. Nah ini 16 min 16 kebetulan ini habis. Habis sisanya 1 plus 1 sama dengan 0. Di jawaban ini bentuk umumnya yang ini. Sama lingkarannya ya. Oke, itu sudah selesai. Sekarang lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Nah diketahui fx sama dengan 9x plus 2 dan gx 3 min x kuadrat. Tentukan FOG dan GOF. Ya kita satu-satu aja lah langsung jawab ya. Di mana kita harus tahu FOG X itu sama dengan G dalam kurung F dalam kurung G ya. F dalam kurung GX. Jadi ada fungsi GX di dalam fungsi F. Nah, berarti kalau udah seperti ini, kita masukkan ya fungsi F-nya ini nih 9. X-nya kita ganti dengan GX. 9 dikali dengan GX gitu, ditambah 2. Nah, kita masukkan ini GX-nya berapa? 9. GX-nya adalah 9X plus 2 ditambah 2. Berarti ini 9X, 9 kali 9X 18X plus eh, sebentar sebentar. Ini salah-salah. Ini tadi fungsinya bukan ini ya. Fungsi F. Salah melihat. Fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya ini 9 itu dalam dikali dengan G dikali dengan GX. Nah, fungsi GX-nya yang ditambah 2. Fungsi GX-nya apa? Ini 3 min X. 3 min X kuadrat tambah 2. Jadi ini 9 kali 3 27. 9 kali min X 9X kuadrat ditambah 2. Nah, jadi ini 27 tambah 2 itu 29 ya. Jadi ini 29 min 9X kuadrat. Ini FOG-nya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, GOF juga bisa kita cari. GOFX itu sama aja dengan ada fungsi F di dalam fungsi G. Nah, jadi ini fungsi G-nya apa? Ini 3 min X kuadrat. Tulis dulu ya. 3 min dalam kurung X kuadratnya kita ganti dengan Fx. Nah, jadi ini 3 min Fx-nya apa? Fx-nya 9x plus 2. 9x plus 2 dikuadratkan. Nah, di sini harus agak hati-hati ya. Karena di sini kita tidak boleh membuka kurung dulu. Kurungnya masih ada. Ini dikuadratkan. 9x dikuadratkan 81x kuadrat
Dua kali dua, dua kali 9 kali 8. 18 kali 2, 2 kali 9, 18 kali 2. 36x ya. Plus 36x plus 2 kuadrat 4. Ini jadi 3 min 81x kuadrat min 36x min 4. Jadi ini berarti ini biasanya disusunnya sesuai dengan pangkatnya. Min 81x min 36x. 3 kurang 4 itu min 1. Nah, jadi jawabannya ini. Ini fungsi GOFX. Oke, selesai ya. Kita lanjutkan fungsi inverse. Tentukan inverse F min X. Nah, di mana kita udah tahu, ini nomor C-nya ya. Fx-nya adalah 9x ditambah 2. Ditanyakannya adalah inverse-nya, F inverse X. Nah, caranya kita misalkan, misal Fx-nya sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 9x plus 2. Nah, kita cari nilai X-nya ya. Jadi kita pindahkan di sini Y, ini pindah ke sini, min 2 sama dengan 9x. Terus kita kan ingin nyari X, 9-nya berarti pindah ya. Ini Y min 2 per 9. Nah, jadi sekarang kita udah punya X sama dengan Y min 2 per 9. Jadi fungsi inverse-nya F min inverse X, ganti X-nya dengan F inverse X, ganti Y-nya dengan X. Jadi ini X min 2 per 9. Nah, ini hasilnya. Gampang sekali. Nah, sekarang kita langsung mencari, oh ini dua, nomor 3, sekarang nomor 4 ya. Oh, ini menggambar garis, grafik, menggambar grafik. 4. Nah, gambarlah grafik fungsi ini ya. 2x kuadrat min 8x min 6 ya. Berarti kita ini dulu, tulis dulu ini. A-nya sama dengan 2 ya. B-nya sama dengan min 8, C-nya sama dengan min 6. Sekalian kita hitung diskriminannya ya. Dulu D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 8 kuadrat min 4. A-nya 2, C-nya min 6. Ini berarti berapa? 64. Nah, ini plus ya jadinya. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 dikali min 6. 4 plus 48. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang ini tuh soalnya salah ya. Ini harusnya tadi itu plus 6 ya. Supaya lebih ini. Jadi yang ditugas itu salah. Ini plus ya. Nah, kalau begini D-nya kita hitung B kuadrat min 4AC. Jadi min 8 kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya 6. Ini 64. Nah, ini min 48. Ini adalah 16. Nah, itu. Oke, sekarang kita tentukan titik potong. Titik potong
sumbu X. Ya, titik potong sumbu X terjadi ketika Y sama dengan nol. Nah, titik potong sumbu X berarti ini 2x kuadrat min 8x plus 6 gitu. 2x kuadrat min 8x plus 6. Karena y-nya 0 berarti di sini tulis sama dengan nol. Ini supaya mempermudah kita sederhanakan dulu teman-teman. Dibagi dua dulu. Jadi ini 2x jadi x kuadrat, ini dibagi 2 jadi 4x, dibagi 2 jadi 3. Ini boleh seperti ini. Nol bagi 2 kan nol. Nah, jadi memfaktorkannya lebih mudah kalau seperti ini. Ini x-nya min 3 berarti ya, sama x-nya min 1. Ya. Jadi ini ketahuan x1-nya sama dengan 3, x2-nya sama dengan 1. Jadi titik potongnya, tipot sumbu X adalah 3,0 dan 1,0. Nah, gitu. Ada dua buah titik. Nah, sekarang titik potong sumbu Y. Tipot sumbu Y. Berarti yang 0 X-nya. Nah, dari tadi kita tulis Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 6. X-nya 0. Jadi Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 6. Artinya Y-nya sama dengan 6. Nah, jadi ini lebih gampang lagi. Jadi tipot sumbu Y itu adalah 0, kan X-nya 0, koma 0,6 ya. Nah, nah, sekarang teman-teman kita cari titik puncak. Titik puncak. XP, YP, di mana XP-nya adalah min B per 2A dan YP-nya, Y puncaknya adalah min D per 4A. Oke, kita tuliskan tadi kan sudah dituliskan B-nya berapa gitu. B-nya itu kan pasti min 8 ya. Min 8, B-nya per 2A. 2 kali A-nya 2 ya. Itu berarti ini 8 per 4 sama dengan 2. Jadi XP-nya 2, tinggal YP. YP-nya tadi D-nya udah kita hitung 16. Min 16 ya. Min 16, D-nya 16 tadi di atas sudah kita hitung per 4 kali A. A-nya 2. Hmm. Berarti min 16 per 8 sama dengan min 2. Oke, bener ya? Min 2. Jadi XP, YP-nya, XP, YP-nya itu adalah 2, min 2. Ini titik puncaknya. Dari soal-soal yang sudah, ya, dari hasil yang sudah kita dapatkan, ini kan ada beberapa ya. Ini kita kasih warna ini, yang aku mau dipakai ini, XP, YP puncak, ini sebagai titik potong sumbu Y. Ini ya, dua ini, titik potong sumbu X. Nah, ini kita akan gambar berdasarkan itu. Dari sini kita tahu bahwa grafik ini terbuka ke atas karena ini A-nya lebih dari nol, grafik terbuka ke atas. Ya. D-nya lebih dari nol ini, D lebih dari nol berarti memotong. Jadi bakal begini grafiknya. Ini A lebih dari nol, D lebih dari nol. Kita gambar, itu tadi sketsa aja. Kita sekarang gambar gimana sih bentuk real gambarnya. Jadi berdasarkan titik-titik yang tadi ya. Oke. Jadi ini kan seperti ini. Aduh, ya ini anggap lulus saja. Begitu. Titik potongnya berapa? 3,0, 1,2. Ya, ini agak biar lebih bagus gambarnya. Ini 1,
dua, ini satu, dua, tiga. Nah, ini ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, 3,0, 1,2. Ini, sebentar. 3,0, 1,0, maaf. 3,0, 3,0, 1,0. Ya udah berarti ini 3,0 itu di sini, potongnya ini di sini. Ya. Terus sumbu Y-nya 0,6 ya. Titik potong sumbu Y-nya 0,6. Kita bikin dulu ininya. Ini agak bengkok. Apa lah ya. Satu, 6. Jadi titik potong ininya di sini ya. Ini nanti kalian harus agak rapi gambarnya. Di sini. Di sini. Eh, ini ya. Nah, titik puncaknya di mana? Di 2,-2. Ini satu, ini min satu ya. Ini min 2. Jadi 2,-2 itu di sini. Nah, gitu ya. Ini 2,-2. Nah, 2,-2. Nah, kita bentuk gambarnya. Oke, saya mau menggunakan yang warna biru aja. Oke, jadi ini dari sini kan. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 6. Kalau di tugas ini min 6. Ini salah soalnya ya. Jadi ganti sama plus biar gampang hitungnya. Oke, jadi ini gambarnya. Sekarang kita langsung soal yang terakhir. Ini gampang soal limit. Nah, yang pertama kalau ada soal limit seperti ini kita substitusi. Ganti X-nya dengan 5. Kalau bentuknya 0/0 berarti harus difaktorkan. Ini berarti jadi 25. Sorry, ini 5 kuadrat plus 2 kali 5 dikurangi 35. Yang bawah 5 kuadrat min 25. Yang ini kan jadi kalau dijumlahkan ini jadi 0/0. Ini tak terdefinisi. Nah, berarti gunakan cara pemfaktoran. Gunakan cara pemfaktoran. Ya, gimana cara pemfaktoran itu, Pak? Berarti ini limit X menuju 5. Tulis dulu soalnya. Yang atas kita faktorkan. Yang atas tentunya faktornya seperti ini. Cari bilangan yang hasilnya min 35 dijumlahkan 2. Berarti X plus 7, X min 5. Nah, kalau yang bawah itu gunakan rumus yang biasa. X kuadrat sorry. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B sama A min B. Jadi ini X kuadrat. Berarti kalau A kuadrat jadi A berarti X kuadrat jadi X di sini X. Kalau B kuadrat jadi B berarti 25 jadi 5 kuadrat ya. Jadi 5 berarti. Ini plus 5, ini min 5. Nah, ini ternyata ini limitnya masih ada ya di sini limit X menuju 5. Ini ada yang bisa kita coret ya. Ini kita coret, coret, coret. Oke. Jadi ini sama dengan sisanya limit X menuju 5 dari X plus 7 per, ini enak lebih enak ya, pulpennya. X plus 5. Tadi kegedean berarti pulpennya.
Nah, ini berarti ganti X-nya dengan 5. 5 tambah 7 dibagi 5 tambah 5. Jadi 12/10 sama dengan 6/5. Jawabannya. Dah selesai. Oke, terima kasih. Silakan melakukan absen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.